Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan kita pada malam ini membahas haqquz zawjaini, hak suami istri, dengan merujuk kitab Hukukun ta'at ilaihal fitratu, hukukun ta'at ilaihal fitratu wa qarrarat hasyari'atu, hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan sesuai dengan ketetapan syar'i. Merujuk kitab Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hak suami istri, kita paham bahwasanya umumnya manusia ingin menikah. Karena itu kita jumpai banyak yang menikah daripada tidak menikah. Dan siapapun manusia selagi sehat akalnya, maka mesti ingin menikah. Yang wanita ingin menikah, laki-laki pun ingin menikah. Dan ini kehidupan kita bersuami istri. Bagaimana kita bersuami istri mendapatkan pahala yang banyak. Bukan urusan syahwat yang kita tempuh, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita bersuami istri ini mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan bagaimana suami dan istri kita yaitu menjadi kelanjutan hidup di akhiratnya nanti. Dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin, lizawaji asarun hamma. Ya, suami istri ini punya pengaruh yang sangat penting, kewibawaan yang sangat penting. Wa muqtadayatun kabiratun, dan tanggung jawab yang sangat besar. Ini harus difahami. Jadi dengan pernikahan membawa pengaruh yang sangat baik, menenangkan jiwa. Tidak ada manusia yang paling tenang kecuali menikah, dengan syarat wanita yang dinikahi adalah wanita muslimah, laki-laki yang dinikahi adalah laki-laki yang muslim. Fa huwa rabitatun bainaz zauji wa zaujatihi. Menikah ini mengikat tali, ikatan yang kuat antara suami dan istri. Yang mana Allah Ta'ala melebihkan suami kekuatan-kekuatannya dan juga mencari rezeki untuk istrinya. Dan Allah Ta'ala mengurangi pula kekuatan si istri agar yang lebih bisa memberi yang kurang, dan agar yang kurang bisa sempurna karena ada yang memberi. Yalzamu kullu wahidin minhuma, wajib masing-masing suami istri ini mempunyai yahiquna lil akhar bi huquqin lil akhari, punya hak-hak untuk yang lain. Suami punya kewajiban sendiri, istri punya kewajiban sendiri.
yang tidak bisa dikerjakan oleh suami bisa dikerjakan oleh si istri, seperti hamil. Yang bisa dikerjakan oleh si istri tidak bisa dikerjakan oleh suami, dan begitu sebaliknya. Makanya Allah Ta'ala menjadikan ar-rijal punya kemampuan, wan nisa punya kemampuan. Yang dimiliki oleh kaum laki-laki tidak dimiliki oleh wanita. Yang dimiliki oleh wanita tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga timbul saling gotong royong. Hukukun badaniyah. Orang menikah ada 3 hak. Hak badaniyah, hak muasyarah. Yang mana Allah Ta'ala mengizinkan wanita itu dikumpuli dengan syarat pernikahan. Dan laki-laki bisa berkumpul dengan wanita dengan syarat pernikahan agar terjalin dengan baik. Ini namanya hukukun badaniyah. Yang mana satu badan dengan badan yang lain saling butuh membutuhkan. Wa hukukun istimaiyah, dan juga hak-hak bergaul. Maka Allah Ta'ala tidak memberi hak seorang laki-laki bebas dengan wanita kecuali itu dengan si istrinya. Sebagaimana si istri tidak bisa melampiaskan kehendaknya pada laki-laki kecuali dengan suaminya. Inilah nikmatnya bersuami istri kalau diselingi dengan iman. Kalau tahu hak-haknya. Wa hukukun maliyah, dan juga hak harta. Seorang istri ketika sudah menikah menjadi tanggung jawab penuh tentang penghidupannya, yaitu urusan kebutuhan setiap harinya wajib dipenuhi oleh suami. Demikian juga ketika si suami meninggal dunia tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau punya suami meninggal dunia punya 4 juta, tidak ada anak, istri dapat 1 juta, 1/4. Punya anak dapat 0,5 juta karena punya anak. Suami kalau istrinya meninggal dunia tidak punya anak, suami dapat separuh, 4 juta dapat 2 juta. Begitu ikatan dalam pernikahan. Belum lagi masalah urusan tanggung jawab suami terhadap istri. Istri sakit, kewajiban suami mengobati. Hubungan dengan kelahiran, kewajiban suami yang mengurusinya tatkala suami mampu. Kecuali suami tidak mampu dan seorang istri berbuat baik pada suaminya, itu kebaikan si istri. Fayajibu ala zawjaini, maka wajib suami istri ini ayu ashira, agar bergaul. Kullun minhuma, antara suami istri ini, kepada al-akhar yang lain bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Tidak boleh seorang istri menzalimi suami, sebagaimana suami juga tidak boleh menzalimi si istri. Apa yang dimiliki oleh suami tidak dimiliki oleh si istri, dan apa yang dimiliki oleh si istri tidak dimiliki oleh suami. Begitu Allah Ta'ala mengatur hidupnya bertetangga, berkeluarga, dengan syarat apabila kita penuhi dengan iman. Kalau kita punya ilmu, makanya kita lihat kehidupan para nabi. Kalau punya ilmu, istrinya punya ilmu, menjadi tenang. Kehidupan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Ketenangan hidup bukan dijamin dengan kekayaan, dijamin dengan ilmu, dengan amal yang soleh. Wa ayyabdulal haqqal wajiba lahu, dan suami hendaknya mengerahkan kewajibannya, menunaikan kewajibannya atau haknya yang wajib, bikulli samahatin, dengan samahah, dengan kelapangan hatinya, wasuhulatin, dan dengan kemudahan yang dimiliki. Tidak boleh seorang istri yaitu menuntut suami sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami.
Sebagaimana suami tidak boleh menuntut kepada istri yang tidak dimampu oleh istri. Karena Allah Ta'ala melebihkan satu sama lain. Yang tidak dimiliki oleh suami dimiliki oleh istri. Yang tidak dimiliki oleh istri dimiliki oleh suami, sehingga saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolongnya atas perbuatan kebaikan dan takwa. Dan tidak ada tolong yang paling baik kecuali tolong menolong suami istri. Karena kehidupan suami istri yaitu terikat dengan syahwat, terikat dengan kesenangan. Berbeda dengan kita dengan orang tua, hanya ikatan keluarga. Tapi ikatan suami istri diikat dengan syahwat, yang itu menjadi lunaknya dan saling tolong menolongnya. Min hairi takaruhin, dan tanpa paksa. Bagaimana kita mudahkan. Naam libadlihi, ketika kita menunaikannya. Wala mematola, dan tidak boleh kita menunda. Hak yang harus ditunaikan kepada suami wajib ditunaikannya. Ketika suami berkeinginan pada istri dan istri tidak ada halangan, wajib memenuhi kewajiban suami, yaitu haknya suami. Demikian juga seorang suami hendaknya memenuhi kewajiban kepada istrinya. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru di sini yang diperintah adalah laki-laki. Maka kumpulilah istri-istrimu itu bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Kenapa tidak diperintahkan kumpulilah suamimu itu dengan cara yang baik? Karena Allah Ta'ala melebihkan akalnya suami. Dan Allah menjadikan wanita kurang agama dan kurang akal. Makanya bagian warisan laki-laki 2, perempuan 1. Ya, kalau ada orang meninggal dunia punya anak laki-laki 1, punya anak perempuan, maka hartanya 3 juta, 2 juta untuk laki-laki, 1 juta untuk perempuan. Kok tidak dibagi sama? Tidak. Karena wanita ini kalau menikah menjadi tanggung jawabnya suami. Tapi kalau si suami menikah harus menanggung nafkahnya si istri. Dan itulah Allah yang membagi. Nah, maka Allah berfirman, wa qala ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna, dan untuk istri-istri, untuk wanita, mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dia yaitu mendapatkan hak yang seimbang dengan cara yang baik. Untuk laki-laki walirijalin, dan untuk kaum pria alaihinna, maka dia memiliki darajatun lebih, haknya si suami lebih banyak daripada haknya si istri. Karena Allah Ta'ala menjadikan laki-laki lebih kuat daripada wanita. Karena itu kalau wanita sedang haid, sedang nifas, tidak ada gairah. Sedangkan laki-laki punya gairah yang kuat, namun tetap tidak boleh berkumpul saat sedang nifas dan saat sedang haid, dan harus bersabar. Kama yajibu alal mar'i, sebagaimana seorang wanita, seorang istri wajib apa? Antabdzula li zaujiha, tidak menunaikan hasrat suaminya, tidak boleh menolak. Kecuali apabila Allah yang melarang. Ini perlu difahami supaya hidup bisa harmonis, bisa tenang. Karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki daripada wanita. Ma yajibu alaiha badluhu, yang mana wajib seorang istri ini menunaikan haknya. Karena wanita punya hak kepada suami, suami punya hak kepada istrinya. Wa mata qama kullu wahidin,
kapan saja masing-masing menunaikan kewajibannya minaz zaujaini dari suami istri ini bima yajibu alaihi lil akhari, sebagaimana kewajiban untuk yang lain. Suami punya kewajiban ditunaikan, istri punya kewajiban ditunaikan, kanat hayatuhuma, maka hidupnya sa'idatan, akan bahagia. Ya, ini perlu dikenali oleh orang yang sudah menikah, terutama yang baru menikah, karena tidak tahu watak wanita, yang wanita tidak tahu watak laki-laki, akhirnya bertengkar. Tapi kalau kita tahu masing-masing kekurangannya dan tahu masing-masing kelebihannya, inilah nikmatnya orang menuntut ilmu. Wadamatil usratu bainahuma, dan akan langgeng kehidupan suami istri ini kalau masing-masing mengetahui kekurangannya, yang satu mengetahui kelebihannya. Wanita mengetahui kelebihannya suami, suami mengetahui kekurangannya si istri, maka akan saling tutup menutup dan saling memenuhi. Wa in kana al-amru bil aksi, tapi kalau suami istri ini berbalik, bertolak belakang, masing-masing mengikuti hawa nafsunya, khasala shiqaqu, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perceraian, akan terjadi kemarahan yang menjadi musibah anak. Wan nizau, dan berselisih karena masing-masing tidak tahu watak satu sama lain. Watan qaddat hayatu kullin minhuma, dan akan pula terganggu kehidupan masing-masing karena tidak mau tahu salah satunya atas kebutuhan yang lain. Suami harus menyadari bahwa istri semua yang punya kekurangan, baik kurang agamanya maupun kurang akalnya. Karena itu saksi wanita dua, laki-laki satu. Jadi wanita jadi saksi tidak cukup satu, dua minimalnya, laki-laki satu. Demikian juga warisannya pula, laki-laki mendapatkan dua, wanita dapat satu. Dan itu yang membahagiakan Allah. Dan ini ada hikmahnya. Kalau Allah menyamakan laki-laki dan wanita, berarti tidak ada kelebihan satunya, berarti tidak ada kekurangan. Diciptakan Allah laki-laki lebih kuat dia dan tahan pula, kemudian juga yaitu prinsipnya lebih kuat daripada wanita. Karena itu kita jumpai wanita sering tengkar di pasar, jarang laki-laki tengkar di pasar. Wanita sering tengkar dengan tetangga karena kurang akalnya, tapi laki-laki jarang bertengkar dengan tetangga yang laki-laki. Begitu Allah menjadikan kelebihan laki-laki yang harus yaitu disyukuri oleh seorang istri, yang mana kita harus menerima nasihat dari si suami. Tatkala suami ini mendapatkan kelebihan ilmu dan iman. Walaqad ja'atun nusus, telah datang pula dalil-dalil yang dimasukkan nusus ini Al-Quran maupun hadis, al-kasiratu, yang banyak sekali, bil wasiyati bil mar'ah, agar seorang suami sering menasihati wanita. Bahkan wanita ini bukan istrinya saja, seorang bapak sering menasihati putrinya, seorang saudara sering menasihati saudarinya, seorang bapak juga menasihati ibunya, karena dia wanita, kurang segala-galanya. Wa mura'ati khaliyah, dan menjaga keadaannya. Ini kewajiban suami. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Orang laki-laki itu harus memimpin dan harus menjadi wanita itu atau istri menjadi yang lebih baik karena suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki harus memimpin istrinya, memimpin putrinya. Bukan an-nisa'u qawwamina 'ala rijal. Allah Ta'ala menjadikan wanita harus mengurusi laki-laki, tidak. Tapi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini harus kita pahami. Karena Allah Ta'ala memberi kekuatan. Bayangkan perang, tidak ada wanita ikut perang, laki-laki.
Dan suruh mencari nafkah laki-laki. Berpergian tanpa mahram laki-laki, wanita berpergian tanpa mahram musibah. Karena mangsanya pria wanita itu. Apalagi keluar dengan berdandan, bersolek. Makanya di hadis la takhilu li imra'atin an tusafira wa laysa ma'hu mahram. Tidak haram wanita itu bepergian tanpa mahram. Bahkan haji pun beliau memberitahu yang mana mahramnya. Bayangkan haji bepergian ibadah, hendaknya dengan mahram. Ya, dengan mahram ini menjadi selamatnya wanita itu, tidak terganggu dia. Sekalipun mahramnya umur 70 tahun, aman. Tapi kalau tidak ada mahram bahaya. Karena magnet yang ada pada wanita laki-laki dua yang sebenarnya saling sentuhan. Ya, oleh karena itu la yahillu li imra'atin an tusafira illa wa mahadu mahramin. Tidak halal seorang wanita pergi tanpa mahram. Dan juga kita dilarang la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa mahadu mahram. Jangan bersepi-sepi dengan wanita kecuali ada mahramnya. Itu hadis yang sifatnya sahih diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu indahnya wanita ini kalau mau mengikuti syariat Allah, menjadi wanita yang aman. Berbeda dengan wanita yang tidak berilmu, keluar ke sana kemari menjadi yaitu musibah yang besar. Wa anna kamalal khali minal mukhal. Dan kalau kita ingin wanita itu supaya sempurna betul, mustahil, tidak mungkin. Jangan disamakan laki-laki dan perempuan. Makanya Allah berfirman walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Bepergian perempuan sendiri bahaya. Bayangkan terjadi perzinahan yang lainnya sebab keluarnya wanita tanpa mahram dan juga berias diri. Makanya Allah berfirman wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai wanita itu ketika keluar berias diri, bersolek diri, tidak boleh. Makanya kalau kita membuat sekolah, kalau itu sudah yaitu tingkat kelas 4 atau kelas 5 harus dipisah. Kalau masih kecil mungkin umur 6, 7 ya. Tapi kalau dia sudah wanita, terkadang umur 9 sudah balik. Sudah terlihat bintik-bintik bisul yang ada di mukanya. Karena baliknya wanita dengan keluar darah haid. Laki-laki dengan keluar mani. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mendirikan pendidikan malah musibah untuk santri. Dan betul-betul harus ada pengawasan yang kuat. Dan karena kalau sudah musibah, susah kita untuk memperbaiki diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Wahai kaum pria, seringlah kamu menasihati wanita dengan nasihat yang baik. Tidak boleh kita jelek-jelekan, kita caci, kita hina, tidak boleh. Berbeda dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dengan wanita itu khayawan yang bicara. Na'udzubillah min dzalik. Padahal bagaimana mereka kumpul dengan khayawan? Maka Islam menyuruh seringlah kamu nasihati istrimu karena wanita. Seringlah kamu nasihati ibumu. Seringlah kamu nasihati nenekmu. Seringlah kamu nasihati putrimu, saudarimu. Karena itu termasuk wanita dengan nasihat khairan yang baik. Mengapa tidak ada istausu birrijali khairan? Karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki dari beberapa sisi. Walaupun tidak semuanya laki-laki baik, tidak semuanya wanita jelek, tapi ini wasiat dari beliau yang harus kita perhatikan. Maka seorang wanita ketika dinasihati harus menerima dengan baik. Karena wasiatnya beliau kepada umatnya, menunjukkan sayangnya beliau kepada umatnya. Istausu bin nisa'i khairah. Wahai kaum pria, nasihati wanita-wanita itu dengan baik, jangan dicaci.
Kenapa wanita ini harus dinasihati dengan baik? Ada sebab. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tulang bukan dari besi yang gampang diluruskan, bukan dari kawat yang gampang diluruskan, dari tulang. Tulang itu kalau jatuh patah dia. Ya, kulitnya masih sempurna, ternyata remek, yaitu tulangnya. Banyak orang jatuh tidak berdarah tapi patah tulang. Dan beliau menjelaskan wanita itu seperti tulang, diciptakan min dilain, gampang cekrek, gampang patah. Kalau tengkar suami istri, pulang dia istri itu, pergi menghilang, ditinggalkan, tidak mengerti kemana akan saya pergi karena bingungnya. Maka kita kaum pria yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala akal dan agamanya, wajib membantu keadaan si dia, dan kita wajib bersabar. Wa inna a'waja ma fid dhilai a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok tulang manusia itu yang di atas, tulang rusuk ini. Tulang rusuk bengkok ini. Kalau yang tengah agak cepet, agak lurus. Wa inna a'waja ma fid dhilai a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok tulang itu yang di atas. Makanya kalau jatuh tidak berdarah kulitnya tapi patah tulangnya. Pak ini patah, ini Pak bengkak. Nah, ketika beliau telah menjelaskan wajib sering menasihati wanita karena Allah Ta'ala menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau, fa in dhahabta tuqimuhu. Kalau engkau kaum laki-laki selalu keras meluruskannya, dhahabta, engkau berkeinginan tuqimuhu, untuk meluruskannya, kasar tahu, kamu akan mecah tulang si dia. Kalau dimarah, dibentak, pergi dia, lari ke orang tuanya kalau ada orang tua. Kalau tidak, lari ke saudarinya atau saudaranya. Bukankah kita merasa kasihan kalau keadaannya seperti itu? Makanya kita ini menasihati harus tarik ulur. Satu saat keras, satu saat rendah. Dan kita harus lihat kondisinya si dia. Ini semuanya kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kebaikan kita, kebaikan si istri. Kebaikan istri juga kebaikan pula untuk keturunan kita, anak-anak kita. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan tulang itu bengkok, maknanya kamu biarkan dia berbuat maksiat, bicaranya ngelantur ke sana kemari, tidak kamu tegur, ya, pergi ke tetangga orang lain tidak kamu nasihati, lam yazal a'waja, tetap bengkok terus dia. Tiba nasihati jam 6, jam 7 sudah bengkok. Tidak mengapa dinasihati jam 7, jam 8 bengkok lagi dinasihati. Menasihati sekali pahalanya lebih banyak, lebih sedikit daripada 3 kali. Kita harus selalu menasihati dan jangan bosan. Karena Allah Ta'ala menjadikan ikatan senang kita dengan wanita. Kita tidak dibuat senang dengan hewan, tidak dibuat senang dengan laki-laki, dibuat senang dengan wanita. Dan itu sudah fitrah manusia. Setiap para pemuda ingin menikah. Bahkan yang sudah menikah pun ingin menikah lagi. Nah, wa in taraktahu, kalau kamu biarkan, tidak kamu nasihati, lam yazal a'waja, mesti bengkok saja. Bayangkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau sampai azal 1 bulan, tapi beliau tahu keadaan istri, ya tahu, beliau banyak diam. Ya, ketika bertengkar kita dengan istri, lebih baik kita diam, menunggu sampai emosi mereka yaitu reda, dan jangan kita lawan terus. Karena mereka kurang akal, bahkan kadang-kala juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak layak didengar oleh tetangga. Tapi kalau suami orang punya ilmu, reda,
Maka muliakan ilmu dari Allah untuk kita, bagaimana bisa menjadi sejuk istri kita. Fastausu bin nisa, maka seringlah kamu menasihati wanita, baik itu ibu kita, baik itu nenek kita, baik pula itu istri kita atau putri kita atau saudari kita, tapi nasihati dengan lembut. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Berlaku lembut itu tidaklah diperuntukkan untuk segala sesuatu kecuali menghiasinya. Ini hadis pertama yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang kedua, ini kita perlu memahami supaya kita orang yang baru menikah tidak terkejut. Saya punya rencana begini, kok setelah menikah berbalik belakang 180%. Karena memang beda. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan wanita. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Walan tastaqima laka ala tariqatin. Tidak mungkin istrimu itu akan istiqomah terus di atas jalan yang lurus. Nah ini, walaupun bagaimanapun wanita itu salihahnya, tetap ada bengkoknya, tetap ada kurang akalnya. Inilah Allah Ta'ala melebihkan kaum pria supaya menjadi baiknya, ya, supaya seorang istri ini menjadi baik sebab nasihat dan kesabaran seorang suami. Wa in istamta'ta biha, kalau kamu nikmati, kalau kamu kumpul istrimu itu, istamta'ta biha wa fiha iwajun, kamu kumpuli tapi masih bengkok, kadangkala menolak, kadangkala marah, kadangkala menunda. Ini mulut-mulut mereka. Tapi kalau kita tahu itu watak, nah dengan ilmu ini kita bisa reda. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau kamu keras untuk menasihatinya, dhahabta itu kamu yang lakukan tuqimuha, kamu luruskan kuat sekali. Lihat perunggu itu, si perunggu kalau kita panas suka patah, tapi kalau pelan-pelan lurus. Kasartaha, kamu akan memecahkan tulang itu. Wa kasruha tolakuha, pecahnya tulang dia minta kembali, aku pulang sajalah, aku pulang ke orang, atau aku kembalikan ke orang tua saya. Yang susah lagi kalau dia sudah tidak punya keluarga, pergi dia tanpa berpikir bagaimana nasib dia pergi. Nah ini, bukankah kita harus belas kasihan kepada si dia? Dan kita maklumi karena Allah Ta'ala menjadikan mereka kurang akal, kurang agama. Maka orang yang dilebihkan agamanya, akalnya, wajib bagaimana bermanfaat untuk putrinya, bermanfaat pula untuk istrinya, bermanfaat pula untuk keluarganya wanita. Inilah perlu yang harus kita fahami kehidupan dalam sehari-hari agar kita tetap sejuk hidup ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Ya. Janganlah marah orang mukmin laki-laki itu kepada orang mukmin perempuan. Janganlah suka marah suami kepada istrimu. Janganlah suka marah orang tua kepada putrimu. In kariha minha khuluqan, kalau kamu benci akhlaknya wanita itu, radhiya minha khuluqan akhar, maka Allah akan membuat senang dirimu dengan akhlak yang lain. Karena Allah tidak menjadikan semuanya itu jelek kecuali iblis. Bahkan juga ada baiknya iblis itu untuk orang beriman. Ya, kalau kita digoda, diwaswasi, lalu kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan suatu yang jelek, ada yang baik, ada yang jelek. Dan itu ujian untuk kita. Sebagaimana kita tidak mesti akan baik terus. Kita suatu saat emosi, suatu saat marah, suatu saat tidak marah, suatu saat sabar, suatu saat kita tidak sabar.
Apalagi wanita yang Allah ciptakan kurang akal dan kurang agamanya. Dengan ilmu maka menjadi mulia hidup kita. Jadi kita dilarang marah atau membenci seorang wanita. Karena apa? Ketika kita benci suatu saat, kita dibuat senang suatu saat. Makanya kalau kita memarahi seorang istri jangan maksimal. Kalau maksimal ternyata malam kita ingat sama istri. Bagaimana dicaci maki, dipukuli, lalu malam kita berkumpul marah dia. Maka kita harus mengatur siasat. Kita jaga lisan kita, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadi menyesal kita setelah mengeluarkan kalimat. Bersabar. Ketika memarah ingat jasanya. Oh iya, anak saya ini ketika saya pergi yang mengurusi istri saya. Oh iya, ketika saya sakit yang mencarikan obat, yang mengasih makan saya, yang memasakkan istri. Jadi kita mengenal jasa mereka, sebagaimana istri harus juga mengenal jasa suami. Dengan demikian hidup itu saling, yaitu kenal mengenal, saling menyadari kekurangan dirinya. Kalau dirinya kurang maka orang lain pun juga kurang. Wa makna la yafruqu mana la yabghadu, jangan kamu marah, jangan dicaci, ya. Tapi kita nasihati istausu bin nisa, maka beliau mengatakan istausu bin nisa khairan nasihati, bukan suruh mencaci, bukan suruh marah, apalagi memukul, tidak boleh. La tadribul wajah, jangan kamu memukul wajah. Biasanya orang marah wajah tempat mata kita, hidung, otak, mulut, telinga. Dan keindahan wanita di wajahnya, demikian juga keindahan kaum pria di wajahnya. Jadi kalau kita yaitu sedang mencambuk dengan lidi di betis, nah, ya, dan itu tidak boleh sampai merusak badan. Boleh seorang laki-laki fadribuhunna, nah, maka cambuk, tapi cambuk sifatnya taktib, memberi yaitu pendidikan, bukan merusak. Terutama kita disuruh menasihati. Kalau menasihati masih tidak mau, maka disuruh kita ini menjauh dari tempat tidurnya, tidak berkumpul. Ketika tidak mau suruh yaitu mencambuk, tapi bukan merusak. Kalau tidak mau, ya kita berhubungan dengan orang tua. Fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya iyurida islaha. Datangkan orang tua kita, orang tua istri kita, biar berembuk kedua. Kalau memang menghendaki untuk perbaikan keluarga. Begitu solusi di dalam Al-Quran. Kalau kita kembali ke Al-Quran, nikmat hidup ini. Wa fi hadhil akhatis, di dalam hadis ini pula irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umatnya, kaifa yu'amilur rajulul mar'ata, bagaimana seorang suami bisa bermuamalah, bergaul dengan istrinya, atau bagaimana seorang bapak bisa bersabar atas putrinya. Nah, ini memelihara anak perempuan lebih berat daripada memelihara anak laki-laki. Karena kalau keluar musibah besar anak perempuan. Kalau laki-laki kita agak tenang. Ya, namun tetap pahala yang dimiliki bagi orang bersabar. Wa annahu yanbahi ay ya'khudha minha ma tayassara, maka seorang suami hendaknya mengambil yang paling ringan, ya, berpikir yang paling ringan, menghukum yang paling ringan, jangan paling berat. Kita kalau dihukum di berat tidak mau, maka cari solusi untuk menyelesaikan perkara yang paling ringan apa, sehingga tidak terjadi kemarahan kedua belah pihak. Li'anna tabi'ata, karena wataknya wanita, allati minha, yang mana Allah Ta'ala menciptakan, khuliqat, diciptakan wanita, alla takuna ala wajhil kamil, tidak sempurna seperti laki-laki. Bagaimana kita menuntut wanita harus sempurna? Ya. Kenapa kamu kok tidak seperti saya? Memang tidak sama. Kamu laki-laki, saya perempuan.
Nah inilah dengan ilmu kita akan tahu watak masing-masing seseorang. Balla buta fiha min awaj. Bahkan wanita harus ada di situ bengkoknya. Ya, bengkok sini bukan pincang, hanya bengkok akhlaknya. Akhlak yang tidak kita senangi. Tapi kita ingat dalil tadi. Wala yumkinu ayyastamti'a biha ar-rajulu illa 'ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha. Tidak mungkin seorang laki-laki akan bisa menikmati istrinya kecuali dengan akhlak yang ada pada dada. Suatu saat menolak, suatu saat marah. Tapi kalau wanita punya iman, insya Allah banyak dia minta maaf atas kekurangan, menyampaikan udurnya. Itu wanita yang baik. Terkadang dia tidak meminta maaf karena kekurangan akal dan agamanya tersebut. Wa fi hadhil ahadisi, di dalam hadis ini, annahu yanbaghi lil insan, kita sebagai manusia ini, ayyuqarina bainal mahasini wal mawasi'i wal masawi'i fil mar'ah. Hendaknya seorang suami menimbang mana baiknya, yang mana banyak baiknya dan mana yang banyak buruknya. Kalau sekiranya banyak baiknya, kita harus bersabar. Karena tidak ada orang yang baik sempurna. Bahkan laki-laki pun tidak ada yang baik sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala telah memilih beliau sebagai suri tauladan kita. Jadi kalau ada orang sedang cekcok dengan suami dan istri, kalau yang menjadi masalah istri, kita timbang dulu. Ya, kalau kita ini ternyata baiknya masih banyak, mungkin ya istri kita selalu kasihan sama keluarga si suami. Nah, datang ketika keluarga suami sakit, ya ditunggu ibunya si suami. Bukankah itu kebaikan yang dibantu oleh istrinya, suami tersebut? Suatu saat istri itu dia dermawan kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya laki-laki, baik itu anak pamannya atau anak bibinya, bisa jadi. Itu kebaikan-kebaikan yang harus kita timbang. Karena manusia untuk 100% murni baik tidak ada. Manusia ini banyak dosanya. Nah, dengan menimbang kebaikan-kebaikan tersebut, ya, dan juga lunaknya, ya, kepada tetangga, baiknya kepada tetangga, dan juga bisa mengurusi rumah tangga, mengurusi anak-anak, ini kan bukan kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Karena laki-laki keluar. Makanya laki-laki itu dengan anak banyak perang dia. Karena di luar menghadapi jual beli, menghadapi musuh. Seorang ibu di rumah dia momong anaknya. Nah begitu. Kalau kita lihat jasa wanita banyak pula. Cuma kadang-kadang orang hanya melihat dari satu sisi, tidak menimbang satu dengan yang lain. Cuma menimbang satu perkara, tidak boleh. Nah, kalau sekiranya masih banyak kebaikan yang dilakukan oleh istri kita, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, menjaga di rumah, maka kita harus bersabar. Tetapi kalau wanita ini mulutnya sudah kesana kemari, anak tidak diperdulikan, bahkan sering keluar atau yang lainnya dan susah dinasihati, dari situlah diizinkan manusia itu boleh mencerai istrinya. Tetapi istri kalau minta cerai tidak jatuh cerai. Ceraikan saja saya, ceraikan saya, tidak jatuh. Tapi kalau laki-laki mencerai jatuh, kecuali kalau emosi. Nah, ya, laki-laki marah, yaitu merapak matanya, tidak jatuh karena kondisi yang tidak bisa terkuasai. Itu keterangan dari para ulama. Kalau seorang suami marah, merah, mencaci, mencerai berapa kali tidak sah. Dan lihat nanti kalau sudah sadar, kalau dia minta maaf berarti tadi dikuasai oleh syaitan. Ini perlunya kita menjaga dalam kekeluargaan, karena ini ada hubungan masalah mahram dan tidaknya, hubungan berhak kita kumpul apa tidak. Fa innahu idza kariha minha, maka sungguhnya apabila seorang suami itu benci salah satu akhlaknya, fal yuqarinhu bil khuluqis tsani, bandingkan dengan akhlak yang kedua. Mungkin suatu saat pemarah, ya namanya manusia. Pemarah itu ada sebabnya, mungkin ya mengurusi anaknya yang banyak di rumah,
Datang suaminya dari pekerjaan belum bisa masak karena anaknya sakit, suami tidak mengerti apa yang di dalam rumah itu, tidak boleh bertanya dulu. Ini perlunya kita mempelajari kondisi masing-masing manusia, tabiat laki-laki dan tabiat wanita yang beda. Fal yuqarinhu, maka bandingkanlah bil khuluqis sani, dengan akhlak dia yang baik yang dua. Satu saat marah. Nah, tapi dari sisi yang lain mencuci baju kita, menjaga uang kita, membersihkan rumah kita, mengurus anak kita. Kadang-kadang kita hanya melihat satu sisi, kebaikan yang banyak tidak dilihat, ini tidak boleh. Naam, alladzi yardahu minha, yang mana suami terkadang ridha dengan perbuatan-perbuatan baiknya, tapi namanya manusia ketika timbul marah yang diingat kejelekan. Lain, kita harus melihat dari semua sisi. Wala yanduru ilayya bi mandharis sukhti, jangan kita itu melihat dari sisi marahnya saja. Wal karahati waqta, dan jangan melihat dari sisi kebenciannya saja. Lihat dari hasanat kebaikan-kebaikan yang ada. Bukankah seorang suami merasa senang kalau istrinya di rumah, kalau berkumpul dengan si istri? Tapi itu terkadang lupa kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tambah sedikit. Wa inna katsiran minal azwaj, banyak di antara suami istri ini yuridunal khalatal kamilata, ingin dirinya sempurna. Min zaujati, bagaimana suami istriku itu tidak pernah salah. Gimana suami istri saya itu bisa taat kepada saya 100%, itu maunya kita. Padahal kita sendiri belum bisa 100% berbuat baik kepada istri. Dan belum pula kita ini bersih dari dosa. Jika Allah telah menjadikan laki-laki yang kuat mentalnya masih ada dosa, bagaimana wanita yang Allah kurangi agamanya dan juga akalnya. Wa hadza syai'un ghairu mumkin. Ini tidak mungkin kita akan mencari wanita nanti dicerai, cari lagi, ngomongkan lebih baik, belum tentu. Cuma orang yang berilmu dia bisa menjaga rahasia istrinya, tidak diungkapkan di luar. Tapi terkadang wanita ini petan tumo, tahu petan tumo? Nah, membahas suaminya ini salah. Oh, suamimu baik, suamimu saya tidak baik, keliru. Padahal yang menafkahi kita itu suami. Yang apa itu ketika sakit yang mengobati suami. Tapi ini makanya wanita dilarang banyak keluar. Ya, keluar boleh dengan si suami agar terjaga lisannya. Wa hadza syai'un khairu mumkinin, ini sesuatu tidak mungkin. Wa bidzalika yaqauna fil nakti, ya. Karena akan terjadi gangguan-gangguan, wala yatamakkanuna minal istimta'i, dan tidak mungkin mereka akan bisa bersenang-senang dengan istri. Wal mut'ati bi zaujatihim, dan bagaimana dia akan menikmati dengan istrinya kalau bertengkar terus. Warubama adda dzalika ila talaqi, kadang-kala sampai terjadi perceraian. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhabta tuqimuha, kalau kamu keras wahai suami terhadap istrimu, kasarta, tulang istrimu itu pecah. Maknanya bukan pecah tulangnya, tapi maksudnya wa kasruha talaquha, dia cerai saja saya. Dia tidak berpikir anaknya kalau banyak, tidak berpikir nanti kalau saya ini sudah dicerai, saya ini pergi dari suami saya, apakah saya punya, apakah ada orang menikahi saya lagi, tidak berpikir. Kenapa? Dangkalnya pikiran. Makanya kita harus belas kasihan. Ya, segala tindakan harus kita berpikir terlebih dahulu manfaat dan madaratnya. Fayanbahi lizauji, maka kewajiban seorang suami ayyatasahal, hendaknya mencari yang mudah-mudah, jangan dipersulit. Kalau kita dipersulit tidak mau, jangan sampai si istri dipersulit supaya bagaimana nanti minta cerai, dibuat perkara baru, jangan.
wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu zaujatu, dan mengakibatkan masing-masing apa yang dikerjakan oleh si istri ini menjadi suatu kemarahan, tidak boleh. Idza kana la yakhillu bid-dini aw sarafi, idza kana la yakhlu bid-dini aw saraf, apabila laki-laki ini tidak mempunyai kemuliaan di dalam urusan din dan juga urusan perangainya. Makanya diwajibkan kita ini mencari wanita yang salihah, dan wanita yang salihah hendaknya orang tua mencarikan laki-laki yang saleh, ya, agar seimbang antara kehidupan satu dengan yang lainnya. Baik, ini yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Yakfi? Nah, kata. Ya. Kita sebagai seorang guru, sebagai penanggung jawab harus merampas. Kita rampas semuanya. Karena itu bahayanya lebih besar daripada di luar. Apalagi HP sekarang Android. Lain dengan HP dulu. HP dulu juga begitu. Bahkan juga kadangkala mereka itu orang tuanya keliru. Orang tuanya ngasih HP untuk hubungan dengan orang tuanya. Ternyata di WC mereka ini. Di WC dia. Masa di WC sampai 1/4 jam yang lainnya berbicara. Kadangkala HP ini dititipkan ke tetangga. Ya, dititipkan ke teman. Ya, makanya kita punya keputusan. Kalau sampai ketahuan kita sudah membuat peraturan sebelumnya, maka kita pertama peringatan, yang nomor 2 beritahu orang tua, nomor 3 kita keluarkan. Karena dia membawa HP ini bukannya untuk dirinya dengan orang yang dituju, membawa teman. Bahkan juga kadangkala lewat surat, dilewatkan layang-layang, plek, lewat wanita. Kadangkala lewat yaitu jual jajan, bu kos atau bu yang bu titip ya. Datang di jajan tapi bu kosnya itu nakal pula, dimasukkan ke situ, terserah ini HP-mu terus. Dalam rangka ingin supaya jajan di situ. Begitu jelinya syaitan menggoda manusia. Ya. Jadi kita harus punya sikap yang tegas. Karena kalau satu punya nanti yang lain ketahuan, dia akan kerjasama. Maka sebaiknya kalau punya HP disimpan di pengurus, sehingga kemungkinan orang tua mau menghubungi, biar orang tua menghubungi pengurus. Ketika pengurus menghubungi, nanti suatu saat itu kan orang tua tapi bukan orang tua, punya kecolongan pula, kecurangan pula, ternyata itu teman akrabnya. Nah, saya punya sadapan, alat yang bisa menyadap. Nah, ini ternyata ini rekaman itu. Kamu sudah tahu, ini saya keluarkan. Dan ini, nah ini ternyata kamu lewat. Bahkan juga ada yang naik loteng, yang naik di atas tanaman jam 3. Satpamnya tahu, foto. Mau mana? Mau ke teman, begitu. Ini wanita. Naik jambu dia. Makanya kita harus waspada dan juga perlu adanya yaitu pengawasan. Karena kita mengasihi mereka dapat pahala. Dan itu tanggung jawab kita, karena kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semuanya bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas yang kamu pimpin.
Kalau di rumah kita nasihati, kadang-kala mereka di rumah leluasa, orang tua membiarkan, ini keliru. Ya, keberadaan santri di kelas, di pondok lebih praktis, fokus pelajaran. Kalau berlibur mereka ibaratkan ayam keluar dari kombongnya, kesana kemari, bahkan pinjam HP ayahnya, dibawa pergi. Kemana dia? Mungkin bawa pergi cari mangsanya, cari wanita yang lainnya. Ini bala, yaitu musibah yang besar. Bahkan kadangkala yang sudah besar juga begitu. Makanya kita ini sibukkan kalau melihat HP isi ya, download fatwa para ulama. Sebenarnya HP itu banyak manfaatnya. Ya, dari urusan dunia kita kalau membeli barang, dari mobil, klik harganya sekian, tolong Pak kirim, selesai, manfaat. Tapi terkadang nampak gambar-gambar tertentu, terutama kalau ada YouTube-nya dan ada Google-nya, nampak sendiri. Maka kita ini diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri, kami uji dengan kejelekan seperti HP itu, wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kejelekan, diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Tinggal kekuatan iman kita yang memilih dalam hal ini. Makanya orang tua harus betul-betul waspada. Bahkan ketika anak kecil main HP, dia ambil sampai nangis menjerit, dia tidak mau berhenti. Nah, ya. Kalau ada anak kecil namanya ruqyah saja, dia diruqyah dia, biar dia pergi setannya dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bagaimana dengan suami memerintahkan istri satu minggu hanya 100.000 dan siang malam selalu ke rumah istri kedua? Apakah itu adil buat istri kedua? Terima kasih Ustaz. Zalim itu nanti besok akan sengklek pundaknya. Tidak boleh, kalau kita dizalimi tidak boleh. Bagaimana menzalimi? Bayangkan Rasulullah SAW menikah, kalau sore semuanya istrinya didatangi. Dan ketika muasyarah bergiliran. Bahkan ketika ada yang namanya istrinya Saudah, wahai Nabi, saya kasihkan sama Aisyah. Kalau seperti itu nikmat. Kalau begitu senang wanita. Tapi disembunyikan, yang satunya kadangkala nikah siri, tidak memberitahu. Kita itu memberitahu. Dan kita ajak dengan baik. Karena laki-laki dia punya syahwat lebih banyak daripada wanita, dan kita tidak boleh berbuat zina, tidak boleh sesuatu kecuali dengan kumpul seistri. Maka beritahu dengan cara yang baik, ya. Nah, karena wanita tadi kurang akal, kurang agama, kalau membantah itu layak dinasihati sampai yaitu datang kebaikan. Dan kalau mereka minta cerai, mereka sendiri yang rugi. Berapa banyak orang minta cerai tetapi tidak menyelesaikan perkara, bahkan sakit hati. Kalau memang seorang suami ini menikah dengan baik dan dia mampu, ya, dan juga Allah Ta'ala mengizinkan, makanya yani manis tata'a minkumul ba'd, ada kalimat ketika kamu mampu menikah. Kalau tidak mampu, tidak boleh kita merugikan wanita karena menikah janda hartanya banyak lalu ingin merebut harta, tidak boleh. Itu harta milik anak-anak ahli warisnya, bukan milik wanita itu sendiri. Makanya orang menikah ini bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu, tapi harus tanggung jawab dirinya. Kalau tidak, besok pada hari kiamat akan sengklek pundaknya ini, karena dia tidak berbuat adil. Kalau kita dilakukan berbuat adil, insya Allah yaitu keadilan itu membahas tenang sejuknya hati. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, begitulah al-ikhwah yang dapat kita fahami. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.